Ya, sidang gugatan pra-peradilan Jero Wacik berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Nova Maulana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Priscila, apa agenda sidang hari ini? Ya, Ami, pada saat ini di Peradilan Negeri Jakarta Selatan sedang berlangsung sidang lanjutan pra-peradilan dengan yang diajukan oleh mantan Menteri ESDM Jero Wacik. Dan sidang sendiri telah dimulai pada pukul 10.30 pagi tadi, setelah sebelumnya dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Dan pada saat ini pun agenda sidang yakni mendengarkan keterangan saksi ahli dan juga keterangan saksi fakta. Namun setelah dikonfirmasi pada hari ini yang datang hanyalah 2 orang saksi ahli yang didatangkan oleh pihak pemohon yakni pihak Jero Wacik. Dan saksi yang hadir pada saat ini adalah ahli hukum tata negara Margarito Kamis dan juga ahli hukum pidana Khairul Huda. Dan hingga saat ini pun sidang masih berlangsung dengan mendengarkan keterangan saksi, yakni yang pertama mendengarkan keterangan saksi dari ahli hukum pidana yakni Khairul Huda. Ami. Ya, apakah ada informasi atau keterangan menarik yang Anda dapatkan di situ yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan? Ya, betul sekali, Ami. Setelah kemarin tim kuasa hukum Jero Wacik telah menyerahkan 20 alat bukti dan juga dalil-dalil atas penetapan tersangka dan penyalahgunaan wewenang oleh hakim. Dan saat ini pun sedang didengarkan keterangan saksi dari Khairul Huda selaku ahli hukum pidana. Dan sejak tadi Khairul Huda menyatakan banyak hal, misalnya penetapan tersangka yang dianggapnya tidak sah karena tidak sesuai dengan undang-undang. Ia pun berkali-kali menekankan bahwa penetapan tersangka dalam surat perintah penyelidikan atau sprindik merupakan hal yang mengurangi hak asasi manusia. Dan ia pun menyayangkan mengapa Jero sudah ditetapkan sebagai tersangka padahal masih dalam bentuk surat perintah penyelidikan. Dan ia pun menyatakan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah karena belum dikumpulkannya bukti-bukti dan belum adanya bukti-bukti lanjutan karena masih merupakan masih dalam surat perintah penyelidikan. Dan ia pun terus berkali-kali menyatakan bahwa merupakan hal yang aneh karena pengumpulan bukti-bukti belum dilakukan namun penetapan tersangka sudah dilakukan. Seperti diketahui sebelumnya Jero Wacik merupakan tersangka dalam kasus yang menimpa dirinya yakni ketika ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2008 hingga 2011. Jero ditetapkan sebagai tersangka atas kasus memperkaya diri yang merugikan negara senilai 7 miliar rupiah. Sementara itu dalam kasus ESDM, Jero yang waktu itu menjabat sebagai Menteri ESDM pada tahun 2011 hingga 2013 terlibat kasus dalam Sekretariat Jenderal ESDM yang melibatkan Waryono Karno. Dan memang atas penetapannya tersebut politisi Partai Demokrat itu juga kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Maret 2015. Dan hingga saat ini pun persidangan masih dilakukan dan masih menunggu keterangan dari ahli hukum tata negara Margarito Kamis. Demikian Ami yang dapat kami sampaikan hingga Ya, baik. Terima kasih Priscila. Pemirsa, demikian tadi laporan dari reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Nova Maulana langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.